Ya, terima kasih Kak Yura. Sama. Oke, karena sudah di-record, kita langsung mulai. Mudah-mudahan nanti teman-teman yang lain bisa join ya di kelasnya. Malam ini kita akan lanjutkan materi yaitu tentang figural. Jadi pola gambar. Karena di TIU itu kurang lebih dari kisi-kisi SKD di tahun 2023. Mudah-mudahan nanti nggak ada perubahan ya saat diumumkan kisi-kisi yang baru. Pertama akan ada analogi. Jadi analoginya teman-teman pelajari dua ya, analogi kata dan analogi kalimat. Karena kalau di SKD 2023 kemarin saya dapatnya analoginya analogi kalimat. Tapi karena di kedinasan di 2024 ini muncul lagi analogi kata, berarti harus pelajari keduanya. Kemudian penalaran verbal yang silogisme. Jadi cara menarik kesimpulan. Jangan hanya pelajari yang dua premis, tapi juga yang tiga premis. Terus penalaran analitis. Jadi nanti variasi soal dari penalaran analitis ini akan sangat beragam. Jadwal, penyusunan buku, misalnya, dan lain-lain. Untuk subnumerik, itu ada deret, operasi berhitung, perbandingan kuantitatif, dan soal cerita. Kemudian di sub terakhir itu ada figural. Jadi di figural nanti akan ada tiga tipe soal yang muncul. Oke, kita langsung ke materinya. Bicara tentang tes figural atau tes gambar, jadi di sini kita diminta untuk memahami kira-kira pola dari suatu gambar, dari suatu simbol, dari suatu diagram misalnya. Nah, di tes figural di SKD CPNS itu terbagi dari tiga materi. Analogi, jadi kita mencari analogi dari suatu gambar, misalnya seperti yang ini. Ada gambar satu, ada gambar dua. Kita cari analoginya, hubungannya, bentuk perubahannya, seperti apa. Baru nanti analogi atau hubungan dari dua gambar ini kita pakai ke hubungan dua gambar yang berikutnya. Jadi kita pakai prinsip analogi di gambar, misalnya gambar satu dan gambar 2. Kemudian kita terapkan hubungan analoginya di gambar 3 untuk mendapatkan prediksi dari gambar 4 sesuai dengan analogi gambar satu dan 2 ini tadi. Kemudian ada bentuk figural untuk seri atau deret. Jadi ada suatu, misalnya ada 5 gambar, ada polanya. Kita diminta menentukan kira-kira misalnya gambar keenamnya nanti prediksi selanjutnya sesuai dengan seri atau deret gambar sebelum-sebelumnya itu seperti apa. Dan ada ketidaksamaan gambar. Jadi biasanya kalau ketidaksamaan gambar ini akan ada langsung pilihan jawaban A, B, C, D, atau E. Dari kelima gambar ini kita harus cermati. Pilih salah satu jawaban yang menunjukkan ketidaksamaan dibandingkan dengan gambar-gambar lainnya. Jadi harus nyari kira-kira yang tidak sama sendiri yang mana. Nah, nanti akan ada ciri-cirinya. Kalau analogi biasanya ada tanda sama dengan. Atau misalnya ada dua gambar, kita diminta menentukan dua gambar yang secara simbol itu berbeda, tapi prinsip analoginya akan sama. Kalau dia seri atau deret, ada beberapa gambar kita diminta melanjutkan pola berikutnya. Kalau ketidaksamaan gambar, nanti langsung opsi jawabannya. A, B, C, D, atau E. Kita diminta menganalisis menentukan kira-kira yang mana gambar yang tidak sama dari kelima pilihan yang ada. Kira-kira dari pengantar berikut ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Oke, belum ada. Lanjut ya. Yang pertama adalah analogi. Jadi kita harus menganalisis hubungan dari suatu gambar. Jadi konsep hubungan atau analogi yang sudah ada, misalnya di gambar satu dan 2, ini kita pakai, dianalogikan ke gambar 3 dan 4. Jadi dicari hubungannya, nanti bisa ketemu kira-kira gambar keempat ini apa, sesuai dengan analogi gambar satu dan 2. Kalau bicara tentang figural, ini ada 4 hal. Simbolnya membesar, simbolnya mengecil, atau terjadi rotasi, perputaran.
Misalnya dia putar dari kiri ke kanan, dari kanan ke bawah, kemudian ke bawah kiri, ke tengah, atau berputar 90 derajat, 180 derajat, dan lain-lain. Itu namanya rotasi. Bisa juga terjadi perpindahan objek, misalnya ditukar posisinya dari posisi yang tadinya di sini, misalnya ke sebelah kiri, misalnya itu perpindahan objek. Serta yang kelima adalah perubahan warna. Misalnya jadi dari hitam jadi putih, dari kuning jadi biru, dari hitam jadi abu-abu. Jadi banyak kemungkinan. Tapi umumnya itu hanya ada empat hal ini yang kita soroti. Perubahan ukuran, terjadi perputaran atau rotasi, perpindahan objek serta perubahan warna. Sama satu lagi itu ada juga dalam bentuk cerminan. Jadi dari cerminannya. Coba kira-kira dari teman-teman silakan dianalisis, coba dicek dulu dari contoh soal analogi. Cari analogi dari gambar satu dan 2, kemudian gunakan prinsipnya di gambar 3 dan 4. Nanti bisa ketemu jawabannya apakah yang A, B, C, D. Oke, silakan. Sudah 1 menit. Dari teman-teman ada yang pilih jawabannya yang C, yang D, yang A. Oke, boleh. Mungkin dari Kak Mela mewakili yang lain. Kira-kira pertimbangannya pilih jawaban yang C apa, Kak? Boleh kira-kira mau di-sharing pendapatnya? Eh, karena pada gambar pertama itu hitam, putih, putih, kemudian pada gambar kedua putih, putih, kemudian ada double ya Kak ya, pada lingkaran yang kecil. Maka pertimbangannya pada gambar ketiga itu adalah putih, hitam, putih. Pada gambar keempat, hitamnya hilang, Hmm. kemudian gambar double di segitiga gitu. Oke, pertimbangannya itu tadi ya. Gambar double di segitiga. Oke, terima kasih banyak ya Kak Mela untuk bantuan penjelasannya. Kita bahas soal yang pertama. Pertama, amati posisinya. Jadi ada 3 simbol. Ada yang seperti segi belah ketupat, mungkin ya. Kita anggapnya belah ketupat. Ada yang belah ketupat, ada segitiga. Berarti di sini kemungkinan tidak terjadi perubahan bentuk ya. Tetap segitiga. Kemudian ada yang di tengah, ada objek yang di tengah. Di sini juga ada objek yang di tengah. Kemudian yang di bawah ini juga ada lingkaran, betul tadi terjadi penambahan garis. Ingat, posisinya ini tidak ada perubahan posisi. Jadi tidak ada perubahan ukuran, tidak ada perpindahan objek. Jadi harus tetap posisinya. Kalau ada penambahan, berarti harus selaras. Kalau penambahannya di bawah, maka yang ditambah juga harus yang di bawah. Satu, kita amati bagian atas terjadi perubahan warna. Perubahan warna yang tadinya hitam jadi putih. Berarti yang di atas juga harus terjadi perubahan warna. Kalau dia putih, maka harus berubah jadi sebaliknya. Maka jadi warna hitam. Oke, berarti yang A, C, E kita eliminasi. Lanjut yang di tengah, bentuknya tetap, posisinya tetap, warnanya tidak berubah. Maka sama, tetap. Oke, anggap gambarnya bagus ya. Berarti tetap warnanya hitam. Berarti langsung dapat jawabannya yang bebek. Sementara yang bawah
Ini tadi garisnya satu, jadi garisnya dua. Maka yang ini juga demikian. Yang tadinya persegi panjang hanya satu garis, maka dia jadi bertambah jadi dua garis. Maka jawabannya yang lebih tepat adalah yang B. Jadi kita cari analoginya. Kalau terjadi perubahan warna, yang mana? Yang simbol satu kah, simbol yang atas kah, yang tengah kah, atau yang bawah? Kalau terjadi perubahan ukuran yang mana? Maka dianalogikan dengan bangun yang 3 dan 4. Jadi secara prinsip demikian. Kalau yang atas berubah warna, maka yang atas berubah warna. Kalau yang di tengah tetap, maka tetap. Kalau yang bawahnya bertambah satu garisnya, maka yang bawah yang bertambah satu. Jadi jangan menukar analoginya. Kalau dia posisinya di bawah, berarti harus yang di bawah. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan di soal pertama. Masih terkecoh ya, berarti ya ini ya yang soal pertama. Tidak masalah. Oke, aman? Tidak ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, kita lanjut. Berikutnya adalah seri atau deret gambar. Jadi di sini kita akan melanjutkan kira-kira seri atau deret dari gambar berikutnya sesuai dengan pola hubungan yang ada. Misalnya, nanti ini umum ini ketemu di SKD kedinasan maupun di CPNS. Jadi ada yang namanya pola 9 kolom. Jadi ada 9 kotak gitu ya, 9 kotak. Kalau 9 kotak ini bisa dipastikan kita harus mencari seri atau deret dari gambar berikutnya. Hubungannya itu bisa secara horizontal, jadi dari kiri ke kanan atau dari atas ke bawah. Ini kita yang harus mencermati. Misalnya apakah bangun yang ini beranalogi dengan yang ini, kemudian yang ini, atau dia ke bawah. Kalau dari gambar ini sebenarnya bisa kita amati ya, bisa kita amati dia ke bawah hubungannya. Karena secara bentuk yang ini serupa, yang ini nanti berarti harus serupa. Cara mengidentifikasinya sama. Kalau dia di seri atau deret, amati apakah terjadi perubahan ukuran, misalnya membesar atau mengecil, apakah terjadi perputaran, dia berputar misalnya searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam, apakah terjadi perpindahan objek, misalnya dari kiri bawah ke kanan atas, dari kiri atas ke kanan bawah, misalnya gitu, sebaliknya. Serta apakah terjadi perubahan warna atau tidak, misalnya dari hitam jadi putih, dari putih jadi hitam. Sama prinsipnya, karena kurang lebih dari figural itu yang terjadi perubahan itu dilihat dari hal-hal berikut. Ukurannya, terjadi perputaran atau tidak, perpindahan objek atau tidak, dan perubahan warna atau tidak. Silakan dicoba kerjakan soal nomor 2. Kita timer ya, berlatih mengerjakan soal di 1 menit. Oke, sudah 1 menit. Dari teman-teman ada yang pilih jawabannya yang E, ada yang C. Oke, antara C dan E. Boleh dari Kak Eko. Kira-kira Kak, apa alasannya memilih jawaban yang E untuk soal nomor 2?
adakah? Eko. Oke, Eko udah open mic tapi nggak terdengar ya Kak suaranya. Oke, nggak kedengaran kayaknya Kak masih ada kendala kayaknya ya di mic-nya. Dari Kak Dela, boleh Kak Dela? Agak error ya Kak. Oke, nggak apa-apa Kak. Kak Dela, kira-kira ada nih. Oke, nggak ada Kak Rosi. Kak Rosi jawab nggak tadi? Jawab. Artinya ada perputaran atau rotasi dari gambarnya ke arah kiri, Oke, Kak. berlawanan dengan jarum jam. Jam. Kira-kira rotasinya berapa derajat Kak? Rotasinya 45, 90 derajat ya? 90 derajat ya? Nah, oke. Tip. Terima kasih banyak ya Kak Rosi untuk alasannya. Betul ya. Jadi kalau dilihat analoginya itu hubungannya, bukan analogi, sorry. Seri atau deretnya itu eh, ke bawah posisinya secara vertikal. Secara vertikal. Jadi kita ngelihat hubungan dari gambar satu, 2, 3 ke bawah. Jadi kalau diamati, gambar yang satu, ini dia berputar 90 derajat. Dapatlah posisi yang ini. Kemudian muter lagi 90 derajat ke kiri, berarti berlawanan arah jarum jam. Berlawanan arah jarum jam. Nah, dia ke kiri 90 derajat. Jadi dapat yang tiga. Yang ini juga muter, berarti ke kiri. Dari gambar satu, gambar dua, muter lagi 90 derajat. Maka yang ini juga demikian. Muternya ke kiri. Dari sini berarti 90 derajat, maka gambar berikutnya demikian. Oke, segitiganya berarti jadi ngadap ke sana. Maka tepat ya. Jawabannya yang E. Oke, aman? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Jadi muternya dia ke kiri. Dari ini, terus gini, terus ke gini. Jadi dapat yang E. Oke, aman. Lah, selanjutnya itu adalah ketidaksamaan gambar. Jadi kalau di soal figural ketidaksamaan gambar itu nggak ada soalnya. Jadi nggak ada misalnya ada suatu pola-pola, itu langsung ke pilihan jawabannya. A, B, C, D, E. Kalau langsung dapat soal yang langsung ke opsi jawaban, maka dia bisa disebut ke bagian yang ketidaksamaan gambar. Maka carilah gambar yang sekiranya tidak sama. Jadi berbeda dibandingkan 4 gambar lainnya. Jadi ada 5 gambar, cari satu yang tidak sama jika diamati dari seluruh gambar yang ada. Bisa dari faktor warna. Oke, silakan. Soal nomor 3. Oke, ada yang E. Oke, ada yang D, ada yang E, ada yang C. Yang lain? Coba silakan. Oke, ada yang D. Oke, boleh. Dari Kak Mustika.
Kira-kira pertimbangannya pilih jawaban yang D apa, Kak? Kalau yang A, B, C, E itu Kak, yang panahnya itu mengikuti yang bulat putih, tapi kalau yang D itu bulatnya hitam Kak. Oke, kali yang ini ya. Iya Kak. Oke, dilihatnya jadi dari yang mengikuti bulatannya. Oke, makasih ya Kak Mustika untuk tanggapannya. Oke, kita bahas ya soal nomor 3. Pertama, diamati dulu simbol-simbol yang ada. Jadi ada panah. Ini kalau diamati dia searah. Panahnya ke bawah, ini sama-sama ke atas, sama-sama ke bawah, sama-sama ke atas, sama-sama ke bawah. Maka nggak ada masalah sama panahnya. Karena eh, semuanya tuh searah. Kalau ke bawah semuanya ke bawah, kalau ke atas semuanya ke atas gitu ya. Kemudian diamati dari simbol buletannya. Jadi ada satu buletan hitam, ada satu buletan putih. Sama. Hitam putih, hitam putih, hitam putih, hitam putih. Kalau kita amati, kalau panahnya eh, ke arah bawah, kita anggap buletannya tuh ada di kanan, ada di sebelah sini gitu. Kan panahnya ngadep ke bawah nih. Nah, bulatan yang hitam tuh ada di kanannya. Sama. Ini kan kalau kita rotasi, kalau dia dianggap panahnya ke bawah, ini bulatannya tuh ada di kanan. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Sama bulatan hitam putihnya. Selain panah yang dua ini tadi, sama bulatan hitam. Panahnya ini berotasi ke arah kanan. Yang ini ke kanan. Yang ini ke kanan. Arah jarum jam ya. Searah jarum jam. Yang ini juga searah jarum jam. Sekarang ke kanan. Nah, sementara yang ini. Jadi semuanya muternya ke kanan. Tapi yang ini satu-satunya yang muter ke kiri. Jadi jawabannya yang lebih tepat adalah yang E. Karena kalau tadi misalnya prinsipnya yang ini kita amati secara seksama, ini sebenarnya semua prinsipnya yang lain tuh sama. Kalau panahnya kita anggap semuanya ke arah bawah, bulatan kanan, yang putih tuh, yang hitam tuh ada di kanan. Ini di kanan, ini di kanan. Ini kan kalau ngadep ke bawah tetap ini di kanan. Ini juga kalau ngadep ke bawah dia tetap di kanan. Maka panah dua sama bulatan hitam putihnya nggak ada masalah. Tapi malah yang jadi poin itu adalah yang panah di garis lingkarannya. Jadi semuanya searah jarum jam atau rotasinya ke arah kanan kecuali yang E. Oke. Gimana? Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Bisa dipahami? Bisa. Nah, oke. Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, sementara kita lanjut ya. Kolomnya ada 9. Berarti bisa dipastikan bahwa dia masuk ke bagian figural seri atau deret. Silakan dikerjakan soal yang pertama. Oke, silakan. Ada yang sudah dapat jawabannya nomor 1. Yang tadi pemanasan ya, yang 3 soal tadi. Oke, silakan dilanjut dulu ya. Dilanjut dulu, dicoba amati. Kira-kira yang mana jawabannya? Oke, dari Kak Anita ketemu yang B. Yang lain?
Oke, dari Kak Anita dapat yang B, Kak Salaful dapat yang D. Dari Kak Anita boleh Kak sharing kira-kira dapatnya jawabannya yang B dari mana Kak? Oke, Kak Anita. Oke, kayaknya belum open mic. Kak Dian, boleh nih Kak, dapatnya yang B. Kira-kira dapat jawaban yang B? Itu dilihat dari kartu yang paling bawah itu kan Hmm. titiknya 5, 6. Hmm, Terus selanjutnya kosong. kosong. Oke, pertimbangannya itu ternyata yang kosong hanya yang B ya. Iya, Oh, Kak. oke, makasih ya Kak Dian untuk tanggapannya. Oke, kita bahas. Ya. Mm-mm, oke, kalau ada kartu, ini kartu domino ya kalau nggak salah namanya. Dia kan yang bisa jadi satu-satunya penunjuk bagi kita itu adalah jumlah dari titik-titiknya. Berarti kita amati dulu. Oke, yang ini 3, 6, 0, 2, ini 5. Ini 2, 3, 5, 2, 3, 4, 5, 1. Sebenarnya kita udah mulai kelihatan di sini kan. Ternyata 5 ini adalah 3 ditambah 2. Yang 5 ini juga 2 ditambah 3. Berarti 5 ditambah 1 adalah 6. Kita amati yang bawahnya. 6 0, tiba-tiba di sini 1. 6 0 1. Ini 2 3 4. Maka 5 6 0. Tepat. Jadi kalau diamati, ternyata polanya, seri atau deretnya itu dia secara horizontal. Jadi menyamping polanya. Ingat ya, nanti kalau ketemu yang mata dadu, lain-lain, itu pasti baliknya ke jumlah dari mata dadunya atau jumlah dari angka yang ada di domino. Jadi dicoba dulu coret-coret, itu pasti nanti ketemu polanya. 5 3 tambah 2, 5 2 tambah 3, 6 5 tambah 1. Ini juga urut ternyata. 6 0 1 2 3 4 5 6 balik lagi ke 0. Oke, sip. Jawabannya yang B. Bisa dipahami yang ini? Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Open mic aja. Nanti kita bantu diskusikan yang sekiranya belum dipahami. Oke, aman. Lanjut nomor 2. Oke, nomor 2. Nomor 2, teman-teman dapat jawabannya satu suara yang C. Oke, kita langsung bahas ya. Nomor 2, karena udah satu suara, coba kita amati. Kira-kira kenapa dapat jawaban yang C? Kalau teman-teman cermati, bisa ke kanan, bisa ke kiri. Jadi misalnya kita ambil ke kanan. Jadi kalau kita amati di sini tuh ada hitam. Terus ada putih. Hitamnya kiri kanan, putihnya kanan,
itu mereka warnanya itu ada tiga, hitam, putih, dan satu kiri. Berarti kita tinggal cermati. Yang di sini abu-abunya udah lengkap dua. Berarti nggak boleh ada abu-abu yang ketiga. Maka yang B, D, E langsung eliminasi. Tinggal harus ada yang putih, ada yang hitam. Tapi karena putihnya udah di kiri, berarti selanjutnya putihnya harus di kanan. Sementara karena yang di kanannya udah ada yang hitam, berarti kanannya harus ya. Jawaban warna, mereka menempati posisi kanan kiri. Adil, sama rata. Jadi sebenarnya mau dia polanya ke kanan, secara horizontal maupun secara vertikal akan sama ketemunya. Ini juga kan kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Ini kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Ini juga sama. Kiri kanan, berarti ini kiri kanan, kiri kanan. Oke, sip. Tepat yang C. Aman? Soal nomor 2. Aman. Oke, ini masuknya ke seri atau deret. Jadi variatif ya, soalnya tuh bisa simbol, bisa bangun. Kalau pemahamannya model rotasi gimana, Kak? Nah, kalau misalnya kita mau mahamin dia model rotasi, dia nggak akan terjadi perubahan warna, Kak. Karena kalau dia rotasi, dia terjadi perputaran aja, tapi nggak berubah warna. Sementara kalau ini, dia kan berubah warna ya. Dari yang tadinya hitam putih, terus abu-abu hitam, yang ini putih abu-abu. Maka bisa kita pastikan dia bukan cenderung ke pola rotasi. Karena terjadi perubahan warna, bukan perubahan posisi atau perputaran. Gitu, Kak. Kak Salaful. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi, Kak. Oke, lanjut. Nomor 3. Oke, nomor 3. Silakan. Silakan dilanjutkan dulu ya. Dikerjakan, diamati. Apakah terjadi perputaran posisi kah, perubahan simbol kah, eh, apakah rotasi. Oke, belum ketemu? Jawabannya kita bahas ya.
Kita bahas sama-sama soal nomor 3. Pertama, amati simbolnya. Karena kalau diamati dari jumlah kotaknya sama ya. Semuanya itu terdiri dari 8 daerah gitu ya. Kemudian kalau diamati dari simbolnya, bulat, segitiga, persegi. Bulat, segitiga, maka berikutnya adalah persegi. Oke, berarti antara A atau D. Maka yang B, C, E langsung eliminasi. Karena dilihat dari perubahan simbolnya. Bulat segitiga persegi, bulat segitiga maka persegi. Kemudian amati terjadi perpindahan posisinya. Kalau dicermati, dia pindah posisinya tuh muternya ke kiri. Muternya ke kiri. Dari posisi yang ini pindah ke kanan. Berarti plus 1. Dari posisi yang sini ternyata pindahnya ke sini. Berarti 1, 2. Dia maju 2 langkah. Kemudian dari yang sini pindahnya ke sini. Berarti 1, 2, 3. Berarti majunya 3 langkah. Maka yang ini pindahnya di sini. Maka 1, 2, 3, 4. Maka pindah 4 langkah. Maka berikutnya dia akan plus 5. Karena kalau diamati plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5. Muternya ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Maka yang persegi dan posisinya di sini adalah yang delta. Jadi dia tuh nambah satu langkah, satu langkah, satu langkah gitu. Jadi plus 1, plus 2, plus 3, plus 4. Perputarannya ke kiri atau berlawanan jarum jam. Kira-kira ada yang mau ditanyakan di soal berikut? Oke, dari Kak Mustika tadi dapat ya yang D. Kak Anita terkecoh nih ke yang A ya. Kalau yang A dia berarti plus 4 ya Kak. Karena seharusnya dia nambah satu lagi plus 5. Oke, aman? Nomor 3. Oke, lanjut nomor 4. Oke, silahkan. Ada yang sudah ketemu jawabannya? Oke, dari Kak Rosi dapat yang B. Kak Rosi boleh Kak sharing kenapa dapat jawabannya yang B Kak?
Gambarnya dirotasi lagi Hmm? berlawanan jarum jam. Kemudian ada beberapa tanda yang kayak selang-seling misal di luar di dalam di luar di dalam seperti itu. Oke, sip. Tepat, betul. Terima kasih Kak Rosi ya untuk tanggapannya. Betul ya. Jadi kalau diamati dia tuh terjadi perputaran berlawanan arah jarum jam. Karena kalau kita cermati, misalnya teman-teman tuh bisa ambil satu objek yang sekiranya mau diamati pertama kali. Misalnya yang segitiga ini. Dia di sini, kemudian muternya di sini. Dari yang tadinya di luar, dia masuk ke dalam. Kemudian keluar lagi, masuk lagi di sini. Kemudian keluar, maka kemungkinan berarti berikutnya adalah dia itu di sini dan di dalam. Maka jawabannya antara A, D, E. Maka yang A dan C kita langsung eliminasi. Jadi segitiganya itu luar, dalam, luar, dalam, luar, dalam. Selang-seling. Muternya ke arah kiri. Lanjut, misalnya kita amati nih di antara BDE yang paling beda itu yang mana? Yang sekiranya bisa, kalau sama dengan kan semuanya sama posisinya, nggak usah dicermati. Kalau kita amati di sini tuh ada lingkaran, dia beda semua ya lingkaran putih ini posisinya, maka ini jadi kata kunci nih. Kita langsung cermati yang simbol putihnya buletan. Di dalam muter juga ke kiri keluar. Kemudian di dalam lagi, keluar, ke dalam, maka keluar. Posisinya akan di sini. Maka antara B dan E, berarti yang D eliminasi. Amati nih, di antara kedua ini berarti kita bisa pilih tinggal yang buletan hitam kan? Lanjut, buletan hitam, fokusnya di sini. Dia luar, di luar lagi. Kemudian ke dalam, keluar. Luar berarti dalam. Karena dia tuh luar, luar, dalam, luar, luar, dalam. Muternya ke kiri, sama. Berarti sini, pindah sini, pindah sini, pindah sini, pindah sini, maka selanjutnya di sini. Dan posisinya di dalam. Maka tepat ya jawabannya yang B. Jadi dicermati simbol-simbol yang ada. Ada sama dengan, ada lingkaran putih, lingkaran hitam, sama tanda silang. Itu dicermati, dia muternya kemana? Perpindahan posisinya tuh ke arah kanan atau ke arah kiri. Kemudian diamati prinsipnya. Tadi ada yang luar-luar, dalam-dalam. Ada yang selang-seling luar dalam. Ada yang selang-seling luar-luar, dalam. Luar-luar, dalam gitu. Bisa? Nomor 4. Silakan kalau mau diulang disampaikan juga ya. Oke, aman. Tidak ada pertanyaan. Lanjut nomor 5. Fokus dulu ke 5, nanti kita baru ke 6. Oke, silakan. Nomor 5.
Oke, dari teman-teman dapat ada yang B, ada yang E ya. Berarti antara E dan B. Oke, kita bahas soal nomor 5. Kalau misalnya kita ambil aja satu patokannya. Misalnya kita mau ambil patokannya itu huruf C, ini menghadap ke, ini perutnya kan, C-nya terbuka menghadap ke suatu bangunan elips yang tiduran. Kita anggapnya gitu ya, karena kan satunya elipsnya berdiri gini, ada yang tidur gitu, ada yang horizontal, ada yang vertikal. Kita ambil aja dulu satu patokan. Kita ambil satu patokannya kalau C ini menghadap ke elips yang horizontal. Kita cermati, yang ini C-nya ngadap ke elips yang horizontal. Nah, sementara yang ini C-nya menghadap ke elips yang vertikal. Oke, tahan dulu. Lanjut, C-nya menghadap ke elips yang horizontal. Yang ini juga C-nya menghadap elips yang horizontal. Yang ini ternyata juga C-nya menghadap elips yang horizontal. Berarti yang paling beda sendiri adalah yang B. Karena kalau bicara tentang perputaran, kayak boleh. Dia putarnya ke kiri, muter ke kiri, terus muter ke atas. Jadi nggak jelas sebenarnya perputarannya. Karena ada yang ke kanan, dia terus ke kanan, tapi ada yang muternya cuma 45 derajat, ada yang sampai 135. Nah, jadi nggak bisa diamati dari perputaran. Paling mudah amati dari simbolnya. Jadi kalau kita cermati ternyata C di sini bukan menghadap ke elips yang horizontal tapi yang vertikal. Jadi dia beda sendiri. Jawabannya yang bebek. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau tidak ada lanjut nomor 6. Oke, silakan nomor 6. Tapi putarannya sama-sama 4 kali, Kak. Oh, yang tadi ya, Kak, nomor 5 ya. Kalau bicara putaran, sebenarnya nggak bisa diamati ya, Kak. Karena kalau diamati dari sini, perubahan ke sini itu dia tuh nggak urut. Jadi dari yang ini, posisi ke sini tuh 45 derajat. Terus kalau dari sini 90 tambah 45 berarti muternya ke sini 135 derajat. Kemudian muter ke sininya pindah 45 derajat. Terus muter ke sininya malah berubah dia ke kiri. Jadi sebenarnya nggak bisa kita amati. Karena nggak konsisten juga perputarannya. Jadi bukan diamati dari perputarannya, melainkan lebih ke objeknya. Karena kalau diamati dari perputarannya dia nggak konsisten. Jadi nggak pas kalau pengamatannya ke prinsip perputarannya. Itu dia Kak Aci. Kak Aci. Oke, dapat yang delta. Oke, kita bahas ya. Yang delta, jadi teman-teman, kalau ketemu bangun datar, itu hanya ada dua yang bisa kita amati. Dari jumlah sisi atau dari jumlah sudut. Sebenarnya sama kan, jumlah sisi kan mencerminkan jumlah sudut. Jadi diamatinya dari itu aja yang pertama.
Jadi kalau dia nggak berubah warna, dia nggak ada perubahan ukuran, misalnya membesar, mengecil, maka bangun datar itu pasti dilihat dari jumlah sisinya. Jadi kita hitung nih, yang ini sisinya ada 6, yang di dalamnya ada 5, semakin ke dalam ada 4. Berarti 4, 5, 6. Makin keluar bertambah 1. Yang ini 3, 4, 5. Makin keluar bertambah 1. Yang ini 6, di tengahnya 5, di luarnya 4. Yang ini makin keluar makin berkurang. Yang ini 3, 5, 6. Nah, nggak urut ya. Jadi kan urut 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 5, 4. Yang ini nggak urut ya. Loncat 2 baru plus 1 lagi. Sementara yang ini 5, 4, 3. Urut. Ada yang makin keluar semakin bertambah 1. Berarti kalau secara analogi, yang A ini beranalogi dengan yang B. Yang C ini beranalogi dengan yang E. Karena makin keluar ada yang bertambah 1. Ada yang makin keluar berkurang 1. Maka yang paling beda itu adalah yang D. Karena dia nggak urut. Harusnya dari 3 ini ke 4 ke 5. Bukan dari 3 ke 5 ke 6. Jadi tepat ya. Jawabannya yang delta. Bisa? Nomor 6. Oke, aman. Lanjut nomor 7. Oke, nomor 7. Dapatnya ada yang A, ada yang B. Oke, ada yang A, ada yang B. Dari Kak Dian, dapat yang A, nomor 7. Alasannya apa, Kak? Itu yang jarum yang kedua itu kan dari bawah terus berputar searah jarum jam gitu. Oke, Yang yang bawah. Oke. dari atas itu saya, Bang. Mm-mm. Kakak ngelihatnya ke bawah berarti. Iya, Vertikal. iya, Oh, oke, kakak ngelihatnya ke bawah ya. Oke. iya. Oke, makasih ya Kak Dian untuk alasannya. Jadi kalau di soal kolom itu dia mau ke kanan, sebenarnya mau ke kiri itu bisa. Kalau secara simbol atau bentuk bangunnya itu sama. Jadi sebenarnya mau ke kanan, ke kiri itu akan sama prinsipnya. Coba kita satu prinsip dengan Kak Dian tadi ya. Kalau diamati, panah yang kiri ini nggak ada perubahan. Jadi dia sama ke atas.
Yang ini juga berarti. Yang ini sama ke atas. Yang ini dia semuanya ke bawah. Jadi urut dari atas tuh ke bawah. Oke, aman ya. Berarti nggak ada perubahan di panah yang sebelah kiri. Sementara panah yang sebelah kanan ini muter. Muternya searah jarum jam sebesar 90 derajat. Jadi dari yang atas muter 90 ke arah kanan, muter lagi 90 derajat ke bawah. Jadi dari gini, gini, gini. Ya kan? Gini, gini, gini. Berarti yang ini juga muternya searah jarum jam. Berarti muternya ke kanan. Dari yang tadi bawah muter 90 ke kiri, maka selanjutnya 90 derajat berarti ke atas. Jadi tepat jawabannya yang A. Ini juga sama. Dari atas muter 90 derajat berarti ke kanan, muter lagi 90 derajat ke bawah. Jadi tepat ya. Jawabannya yang A. Mau teman-teman mengamatinya dari kiri ke kanan juga sama. Atas, atas, bawah. Prinsipnya gitu. Atas, atas, bawah, atas, bawah, atas. Maka yang ini atas, atas, bawah. Ini juga atas, atas, bawah. Yang ini atas, bawah, atas. Kanan, kiri, kanan. Berarti ini bawah, atas, bawah. Jadi selang-seling. Meski prinsipnya beda, hasil yang didapatkan akan sama. Mau analoginya ke bawah, secara vertikal ataupun horizontal. Bisa? Nomor 7 aman? Oke, aman ya. Lanjut nomor 8. Silakan dilanjutkan dulu ya. Dicoba cari jawabannya. Oke, belum ada yang ketemu jawabannya. Coba kita amati ya. Jadi kalau dicermati gambarnya, ini kan kalau gambar yang ini kurang tengah, terus kita satukan sama gambar yang ada di kirinya. Ternyata garisnya yang di tengah yang membelah lingkarannya hilang. Dapatlah hanya yang tengah. Coba yang ini. Set, set. Nah, di tengahnya ada ini.
Terus ditambah sama yang ini. Kalau kita gambar, kan gini harusnya. Nah, kalau disatuin. Ternyata garis yang membelah lingkarannya hilang. Ya kan? Yang garis satu, dua, tiganya hilang. Sisanya tinggal yang di luar itu. Nah, berarti yang ini kalau kita satuin, ada lingkaran. Kemudian disatukan sama yang ini. Berarti yang ini. Nah, ingat kalau diamati dari prinsipnya tadi, berarti kan gini dia. Dari prinsip yang ini ternyata kalau ada garis yang membelah lingkaran di tengah tuh garisnya akan hilang. Berarti di sini akan ada satu, dua, tiga, empat garis yang membelah lingkarannya dan akan hilang. Maka tersisa hanya buletan yang ada di tengah. Maka jawabannya yang tepat adalah yang E. Jadi kalau kita amati secara deret, seri atau deret, dia digabungin garis yang membelah lingkarannya hilang. Yang ini juga digabungin, garis yang membelah lingkarannya hilang. Yang ini juga digabungkan. Karena keempat-empat garisnya ini ditambah dengan yang ini, bertindihan dan membelah lingkaran, maka semua garisnya harus hilang. Maka tersisa yang E. Itu seri deretnya. Bisa? Kira-kira? Nomor 8. Kalau ada yang tidak dipahami, silakan ditanyakan. Oke, aman. Lanjut 9. Oke. Dari Kak Dian dapat yang C ya jawabannya. Yang lain silahkan. Oke, dari Kak Nela dapat yang D, Kak Rosi dapat yang D, Kak Dian dapat yang C. Oke, Kak Eko dapat yang D. Dari Kak Rosi, boleh Kak? Dapatnya yang D? Apakah alasannya? Nomor 9. Cerminnya tuh kayaknya cerminnya ya, Kak ya. Oke, dapat cerminannya ya. Iya. Oke. Nah, pertama, misalnya teman-teman ragu, dia ini termasuk kecerminan atau rotasi, tuh ya. Kalau kita amati dari sini ke sini, ini memang betul, rotasinya 90 derajat. Jadi yang tadinya tegak, dia berotasinya seperti ini. Nah, tapi ternyata kalau kita bicara rotasi, harusnya dia konsisten. Misalnya muternya 90 derajat, 90 derajat terus.
Atau misalnya mau nambah-nambah konsisten gitu penambahannya. Sementara yang ini tadi udah 90 derajat, malah balik lagi. Dan dia tuh bukan balik lagi, tapi cerminan dari yang ini. Karena kalau dia balik lagi, misalnya ke awal, maka posisinya pasti akan sama dengan yang ini. Tapi ternyata bukan, dia bukan berotasi 90 derajat kembali ke posisi awal, tapi berupa cerminannya. Maka betul, ini adalah cerminan yang ini. Nah, itu dalam posisi vertikal. Sementara kalau yang ini kita boleh bisa kalau secara vertikal berarti prinsipnya juga sama. Kita cari cerminan yang sama dengan yang ini. Maka kalau dia di ujung kiri jadinya di ujung kanan. Karena dia nyari cerminan yang ini kan. Yang ini sama-sama arah bawah dari yang paling kiri ke paling kanan. Segitiga yang ini tadi dari seperti ini, cerminannya jadi seperti ini. Dari yang tadi apa nih, buletannya di sini, maka dia pindah ke sini. Yang mana? Coba saya gambar yang bagus. Kita cari cerminan yang ini ya. Misalnya ada suatu bangun. Nah, anggaplah bagus lah ya guys. Nah, cerminannya hadap yang ini. Nah, kalau ada segitiganya seperti ini, maka cerminannya sebaliknya kan? Nah, kalau yang ini ke sini, berarti yang ini kayak gini. Kalau ada segitiga di sini, anggap aja segitiganya gitu, maka dia di sebelah sini. Di sini ada bulatan hitam, maka bulatannya akan ada di sebelah sini dan juga hitam. Ada panah ke bawah, maka yang ini juga demikian. Maka kalau kita amati, dia berupa cerminan. Cerminannya adalah yang delta. Karena kalau kita ambil dari perputaran, tadi nggak bisa ditemukan jawabannya. Karena nggak konsisten perputarannya. Bisa dipahami? Yang 9, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, aman. Lanjut 10. Ah, 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 Oke. A nomor 10. 10. Dari teman-teman, pilih jawabannya ada yang pilih yang A ya. Pilih yang A. Oke, kita bahas soal nomor 10. Kalau dapat soal yang seperti ini, maka dia masuk ke seri atau deret. Jadi kita diminta untuk melanjutkan. Kira-kira pola berikutnya itu seperti apa? Dia masuknya ke seri atau deret. Kalau diamati, terjadi perputaran ya. Dia tuh panahnya ada yang lebih gede, ada yang lebih ramping.
Ada yang lebih lebar, ada yang lebih ramping. Dia muternya ke kanan. Muternya 45 derajat. Jadi dari yang gini, muter lagi 45 derajat, muter lagi ini. Maka berikutnya posisinya itu adalah yang rampingnya di atas, yang lebarnya horizontal. Maka satu-satunya yang posisi demikian itu yang A. Maka langsung sebenarnya dari perputaran itu kita udah dapet jawabannya yang A. Tapi kalau mau diamati dari jumlah lingkaran yang ada, lingkaran di bagian panah yang lebih lebar ini berkurang. Sementara yang ramping ini jadi dia yang ini tambah, yang lebar ini ngurang. Dari ini 6, kemudian dari 5 kurang 4 jadi 3 jadi 2 maka hanya tersisa 1. Yang ini juga dari yang tadinya 1 bertambah terus 1. 1, 2, 3, 4 maka jadi 5. Maka tepat ya. Jawabannya yang alfa. Bisa? Nomor 10. Man. Nah, berikutnya kita kan jaga-jaga. Kita tuh nggak akan pernah tahu sebenarnya apakah figuralnya akan selalu seperti itu ataukah akan ada kejutan model figural yang baru. Karena hanya panitia lah ya yang tahu. Sama dengan yang kemarin di SKD 2023 tuh kita nggak pernah memprediksi kalau analoginya itu akan dalam bentuk kalimat. Karena itu terbaru ya, model baru. Yang biasanya analoginya kata, jadinya analoginya kalimat. Maka nggak salah kalau kita pelajari pula prinsip dari analogi atau figural yang lain. Jadi ada juga bentuk figural yang seperti ini. Ini buat jadi edukasi aja buat teman-teman. Jadi dia tuh ada banyak pengoperasian. X, kemudian Y, dan Z. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan kira-kira prediksi dari bentuk gambar berikutnya setelah mengalami pengoperasian Y, Z, Y, X. Jadi harus urut pengerjaannya. Operasikan dulu dengan Z, baru pakai prinsip yang Y, baru yang X. Coba kita amati ya. Anggap aja gambar saya bagus ya. Misalnya yang pertama bintangnya besar. Anggapnya bagus ya. Misalnya bintangnya besar, mengalami operasi yang Z. Maka kalau yang Z, dia tuh terjadi perputaran atau terjadi perpindahan posisi. Yang tadi yang gini, muter 90 derajat jadi gini. Berarti kalau bintangnya muter 90 derajat, itu nggak ada perubahan yang signifikan. Karena bintangnya kan simetri. Jadi mau gimana pun kalau diputar 90 derajat, 180 derajat, 360 derajat, bentukan posisinya akan sama. Maka sama ya. Kita buat sama, ukurannya sama, posisi. Berikutnya mengalami operasi yang Y. Dimana kalau yang Y, dia jadi separuhnya. Berarti yang tadi, tangnya tadi besar dan utuh, itu jadi separuhnya. Kita anggap aja berarti kita hilangkan yang sebelah kanan. Misalnya gini. Nah, separuh tapi ukurannya sama. Berikutnya, kita operasikan dengan X. Yang tadinya bintangnya putih jadi hitam dan mengecil. Yang mana tadi bangunnya hitam malah jadi putih. Jadi terjadi pertukaran warna. Berarti gunakan prinsip yang sama. Yang tadinya segi limanya putih, itu jadi hitam. Kemudian yang tadinya segitiganya hitam jadi putih dan mengecil. Berarti yang segitiganya tinggal separuh ini tadi, dia jadi kecil. Yang tadinya hitam jadi putih. Maka yang paling tepat adalah ini mic-nya. Nah, ya. Baik, Kak Atika.
Aman. Coba ya kita coba ke soal yang 12. Silakan pakai prinsip yang sama. Coba teman-teman tentukan. Ada dua operasi, ada yang satu, ada yang dua. Di sini urut dioperasikan satu dulu, baru yang dua. Eh, Oke, dari teman-teman dapat jawabannya. Oke, dapat jawabannya yang bebek. Oke, kita bahas soal nomor 12. Berarti operasikan dulu dari yang nomor satu kan? Satu dulu baru dua. Kalau diamati dia jadi cerminannya, kemudian dari hitam jadi putih, dari putih jadi hitam, berubah warna. Berarti kalau ini kita operasikan dulu dari yang satu, maka operasi yang satu itu akan dapat yang ini kan? Yang A. Itu ya, kita anggap. Berarti pengoperasian yang pertama itu akan dapat yang A. Berikutnya, kalau dioperasikan yang B, kita putar 90 derajat. Terus yang bagian separuhnya sebelah kanannya hilang. Berarti nggak ada perubahan warna. Tadi setelah dioperasikan satu, dapat warnanya putih, diputar, hilang separuh yang tengah, maka dapat yang B. Jadi hilang bagian kanan, warnanya tetap putih, tinggal separuhnya. Jadi tepat yang bebek. Oke, sip. Aman ya. Nanti kalau misalnya ketemu soal yang seperti ini, jadi jangan gelabakan. Karena kan teman-teman udah paham kurang lebih. Lanjut nomor 13.
Oke, silahkan dapatnya yang B. Oke, yang lain. Kak Mela dapat yang B. Alasannya apa, Kak? Ketemunya yang B tadi. Diperhatikan dari semua semua simbolnya, Kak. Yang pertama itu kan ada persegi ya. Persegi itu posisinya di kiri, kemudian di kanan, kemudian di kiri bawah, di kanan bawah, kemudian di tengah. Otomatis yang selanjutnya itu adalah posisinya di kiri atas. Oke, kembali ke awal ya. Ya, Oke. itulah. Dan seterusnya. Oke, sip. Terima kasih banyak ya, Kak Melia, untuk penjelasannya. Betul ya. Jadi sebenarnya kalau kita amati dari satu simbol, dari yang ini, dia dari kiri atas ke kanan atas. Jadi dari kiri, kanan, bawah, kanan, tengah. Berarti balik lagi ke posisi awal. Dan satu-satunya yang perseginya di kiri atas, itu hanya jawaban yang B. Jadi langsung ketemu dari yang persegi. Misalnya kita mau evaluasi dari secara keseluruhan, dari yang tanda tanya misalnya, dari yang tengah ke kiri atas, ke kanan atas, ke kiri bawah, ke kanan bawah, maka kembali ke tengah. Maka yang ini dia di tengah. Maka yang DE eliminasi. Lanjut misalnya antara A dan C, kita amati bedanya di mana? A, B, C. Kita amati bedanya di mana? Segitiganya di sini di kanan, yang ini sama. Kita lihatnya dari yang mana yang simbolnya ketiganya beda nih? Coba dari segitiga ya. Dari segitiga. Yang ini ke kanan, terus ke kiri bawah, kanan bawah, ke tengah, berarti balik ke kiri atas, berarti ke kanan. Maka yang antara ini sama yang C, eliminasi. Maka yang belum itu di sama dengan. Kita cross check misalnya yang sama dengan dari kanan bawah ke tengah, ke kiri atas, kanan atas, kiri bawah, maka ke kanan bawah. Oke, sebenarnya dari satu simbol tadi, amati aja simbol yang sekiranya tuh beda di kelimanya. Itu memudahkan kita untuk mengeliminasi. Karena kalau diamati persegi ini, posisinya tuh beda-beda. Ini di kiri, di kanan, di kanan, ini di bawah, di tengah. Jadi enak menentukannya dari yang patokannya persegi. Jadi dari satu simbol kita langsung bisa ketemu jawabannya. Oke, jadi prinsipnya kiri kanan, tengah. Itu ya polanya. Aman? Nomor 13 bisa. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Oke, masih aman. Lanjut 14.
Oke, silahkan. Oke, dari teman-teman dapat yang E. Yang lain, silahkan dilanjutkan dulu. Dicoba ya, karena kalau figural tuh harus dicoba. Oke, kita bahas soal nomor 14. Jadi kalau diamati, yang semua posisinya yang bangunnya ini kan sama semuanya. Yang gede di kanan atas, yang kecilnya di kiri atas, di kiri bawah. Berarti nggak ada masalah sama yang bulatannya. Kita tinggal mengamati aja. Kalau diamati itu bulatannya tuh dari eh, muternya ke kiri kan? Muternya ke kiri berlawanan arah jarum jam. Jadi dari kanan bawah ke kanan atas, kiri bawah, terus muter gitu kan. Tinggal kita amati aja pergerakan dari segitiga yang hitam, yang diarsir hitam. Misalnya dari yang ini, nah di sebelah sini, pindahnya ke sini. Berarti muternya ke kiri dia. Muternya ke kiri, yang ini plus satu. Karena pindah satu langkah ke kiri, kemudian dari sini pindah ke sini, berarti satu, dua. Berarti yang ini plus dua. Kemudian dari sini pindah ke sini, satu, dua, tiga. Berarti ini plus tiga. Kemudian dari sini pindah ke sini, berarti di sini ya. Satu, dua, tiga, empat. Berarti plus empat. Maka berikutnya gambarnya itu akan plus 5 ke arah kanan. Muternya ke kanan. Berarti satu, 2, 3, 4, 5. Berarti gambar yang gede nanti arsirannya akan di sini. Berarti yang ini benar, ini salah, salah, ini benar, benar. Berarti C dan D eliminasi karena kemungkinan jawabannya antara yang A, yang B, sama yang Oke, kita amati nih. Apakah segitiga yang kecil ini juga beda-beda posisinya? Beda semua. Berarti harus di cross check. Kita bedain warnanya. Dia di sini. Kemudian muternya ke arah berlawanan arah jam jam. Muternya ke kiri dia. Dari sini plus satu. Nah, berarti plus satu juga. Kemudian dari sini ke satu dua. Ke sini berarti plus dua. Berarti akan sama prinsipnya ini. Plus tiga. Plus 4 berarti di sini juga plus 5. Di sini plus 3 1 2 3. Benar ya? Dari 3 plus 4 1 2 3 4 dapat. Maka berikutnya akan plus 5 1 2 3 4 5. Maka yang kecil arsirannya nanti akan di sini. Maka yang arsirannya di sini itu adalah yang A. Karena kalau yang ini dia di sini, bukan di sini, yang ini malah di sini kelewat satu, bukan di sini. Jadi yang A yang lebih tepat. Memang harus cermat. Kalau yang seperti ini tuh harus teliti, diamati. Gitu. Kuncinya perbanyak latihan. Perbanyak latihan. Nanti kalau udah makin biasa dengan soal figural, aman, bisa. Pasti ketemu jawabannya. Karena logikanya makin dilatih. Bisa nomor 14, tidak ada pertanyaan? Bisa, Kak. Oke, aman ya. Lanjut 15.
Oke, silakan. 15. Oke, dari teman-teman ada yang dapat B, ada yang dapat C. Kalau kita cermati, kalau bicara ketidaksamaan, ini semuanya di sebelah sini, ya kan? Terus yang ini ada yang tetap, ada yang ke bawah. Nah, yang bulatannya itu ternyata dia yang tadinya di sebelah kiri, dia pindahnya ke kanan. Maka besar kemungkinan ini tuh adalah cerminan. Nah, jadi cerminannya. Yang tadi misalnya yang ini di sini, maka cerminannya berarti akan ada di sini kan? Hmm, harap maklum ya dengan gambarnya. Jadi yang ini akan di sini. Nah, terus yang segitiganya tadi di sini, maka cerminannya itu adalah seperti ini. Kebalikannya. Oke, berarti yang B kurang tepat. Lanjut yang ini, itemnya di sini. Maka kalau secara cerminan, berarti lawannya kan di sebelah sini. Maka yang lebih tepat adalah yang C. Karena kalau kita amati perputaran tidak demikian, karena nggak muter juga, maka lebih ke cerminannya. Karena kalau diamati itu dari yang ini, simbol yang ini. Dia di sebelah sini, satunya tuh di sini. Semuanya keempat-empatnya ada di sini. Maka dia cerminannya secara horizontal. Oke, lanjut nomor 16. Oke, silahkan. Oke, Kak Dian dapat yang A. Yang lain? Oke, dari Kak Melia dapat yang delta. Ini sama ya. Prinsipnya sama dia, cerminan. Jadi kalau kita amati, cerminannya itu dia tuh ke secara horizontal. Jadi nah, kita anggap misalnya yang ini sebelah sini, yang gambar ini, jadi kita anggap aja ada segitiga, kemudian ini. Nah, kemudian ada panah ke atas, yang ini panahnya ke bawah. Ada yang arsirnya seperti ini,
ada yang tegak. Maka kalau kita amati pencerminannya, tetap segitiga, kemudian yang ini. Nah, yang dekat jadi berdekatan, yang jauh makin jauh. Yang kiri tadi cerminannya berarti jadi ke atas, yang ini cerminannya jadi ke bawah. Maka yang tepat adalah yang alfa pencerminannya. Oke, silakan dipahami dulu dua gambar berikut. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Oke, aman, lanjut 17. Oke, silahkan. Kira-kira dapetnya yang mana? Oke, Kak Melia dapat yang C. Yang lain, dicoba ya, teman-teman yang lain. Dicoba, diamati, dicari kira-kira deret berikutnya yang mana. Oke, Kak Melia dapat yang C, Kak Rosi dapat yang C. Boleh dari Kak Meila, maaf. Kira-kira alasannya dapat yang C apa, Kak? Em, Memperhatikan secara vertikal. Jadi yang pertama itu ada 4 kotak yang terisi warna biru, kemudian di kotak yang kedua hanya 3 kotak yang terisi warna biru, maka kotak yang ketiga kembali jumlahnya 4 kotak, tapi yang satu yang hilang di kotak kedua itu diisi dengan warna kuning, dan Oke, begitu seterusnya. oke, sip, tepat ya. Terima kasih Kak Meila untuk bantuannya ya. Betul sekali. Jadi ada 4 kotak, hilang satu, yang hilang berubah warna. Berarti yang ini sebelumnya ada 6 kotak, hilangnya yang ini. Yang hilang dia berubah warna, berarti kita amati yang ini. 5 kotak jadi 4, yang hilang di sebelah sini, maka yang hilang jadi kuning. Maka tepat jawabannya yang C. Sip, aman. Yang nomor 17, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Aman ya, lanjut 18.
Oke, dapat jawabannya yang B. Yang lain ketemu yang B. Oke, kita amati ya. 18. Yang tadi dia ada putih, hitam, arsir. Putih, hitam, arsir. Tidur, berdiri, tidur. Gitu ya bahasanya ya. Berdiri, tidur, berdiri. Berarti berdiri, tidur, berdiri. Putih, hitam, abu-abu, hitam, abu-abu putih. Berarti kalau udah ada abu-abu, udah ada putih, berarti berikutnya adalah hitam. Maka antara B atau E. Kita amati di sini. Dia ada yang arsir, yang bangun ini tuh ada yang putih, ada yang hitam, ada yang arsir. Maka amati. Di sini udah ada yang hitam, udah ada yang arsir, maka yang belum adalah yang putih. Maka yang ini dia udah ada, maka jawabannya tepat yang B. Karena yang putih, arsir, putih, hitam, yang ini juga hitam, arsir, putih. Sip, tepat ya. Yang B. Aman 18 lanjut 19. Oke, kita bahas dari teman-teman dapatnya ada yang D, ada yang B. Oke, ada yang D, ada yang B. Oke, kita bahas ya. Nomor 19. Pertama, di sini tuh ada tiga. Ada elips, ada lingkaran, ada segitiga. Yang tadinya elipsnya di luar, itu tetap dia di posisinya jadinya bergabung, tapi dia paling luar. Yang tadinya tiduran, dia jadi telentang. Dari yang maksudnya dari yang horizontal jadinya vertikal. Berarti yang ini, yang di luar, ini kan tadi perseginya kayak gini. Maka dia berubah. Dari yang tadi gini kan elipsnya dia jadinya vertikal. Maka yang ini juga berubah. Dari yang tadinya gini, maka berubahnya seperti ini. Posisinya harus paling luar. Karena di sini elipsnya paling luar, berarti yang persegi panjangnya juga paling luar. Kalau kita amati, lingkaran yang tadi di luar jadi di dalam mengecil, segitiga yang tadi di dalam jadinya di tengah. Nah, yang tadinya di dalam paling dalam itu jadinya di tengah, arahnya berkebalikan. Makanya di sini bentuknya kayak peluru ini, dia jadi cerminannya, berarti jadi gini ya. Hmm, cari, maka bentuknya itu jadi gini. Nah, arahnya kebalikannya karena segitiganya tadi kan gini. Jadi gini. Nah, terus yang di tengah-tengah tadi yang paling dalam itu jadi keluar, yang luar jadi dalam. Berarti di sini perseginya ada di dalam. Nah, karena tadi perseginya di luar, jadi di dalam sama dengan lingkaran tadi yang paling luar dia jadi paling dalam dan mengecil. Maka jawabannya yang tepat adalah yang B. B. Yang B jawabannya. Karena tadi mungkin teman-teman miss-nya di sini ya. Tadinya elipsnya seperti ini berubah jadi
vertikal. Berarti yang ini persegi panjangnya yang tadi gini, dia jadi tiduran. Jadi yang B. Oke, bisa? Yang 19 aman? Oke, aman ya. Lanjut 20. Silakan. Soal terakhir, 20. Oke, 20 dapat yang D. Yang lain ketemu yang D. Oke, kita amati ya. Kita amati. Bisa ke kanan, bisa ke kiri dia. Kita coba amati ke arah vertikal. Ini masuknya ke seri atau deret? Masuknya ke seri atau deret. Dari yang ini, dia muternya ke kanan. Muternya 90 derajat. Kemudian masih mutar ke kanan, tapi nggak 90 derajat, tapi 180 derajat. Makanya dapat yang ini. Makanya yang ini juga prinsipnya sama, ke kanan 90 derajat dapat ini. Mutarnya lagi 180 derajat, maka dapatlah yang ini. Makanya ini sama. Muternya ke kiri dia, mengikuti arah panahnya ini ya. Muternya ke kiri 90 derajat, maka muter lagi ke kiri 180 derajat. Maka dapatlah gambarannya yang D. Karena dari kini terset-set. Dua kali. Kalau muter 180 derajat berarti 2 kali 90. Harusnya 90-nya di sini, muter lagi ke sini. Oke, gimana? Bisa? Nomor 20. Dari semua soal figural yang ada, itu kira-kira tadi jadi gambaran ya, karena variasi soalnya sudah beragam, jadi bisa jadi salah satu pertimbangan teman-teman untuk berlatih. Nanti bisa dicoba di latihan soal yang lain. Jadi ditambah lagi latihan soalnya, perbanyak latihan soal, ikut-ikut TO, itu akan sangat membantu teman-teman khususnya dalam manajemen waktu. Karena sebenarnya saya yakin semuanya tuh akan bisa dapat jawabannya. Tapi karena waktunya terbatas, maka itu yang harus kita latih. Silakan sebelum kita akhiri, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Belum ada? Oke, kalau belum ada yang ingin ditanyakan, berarti kita cukupkan ya untuk malam ini. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah bergabung di kelas malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan membantu. Nanti silakan diulang lagi latihan-latihan soalnya terkait figural. Bisa dicoba juga di variasi soal lainnya. Saya mohon maaf untuk hal-hal yang sekiranya kurang berkenan. Mudah-mudahan bermanfaat dan membantu. Kita tutup untuk kelas malam ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbil alamin. Terima kasih saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih Bu Vika. Sama-sama.